Oke, ini ceritanya habis ice breaking. Oke, jadi gini Su, yang saya bilang tadi Su, saya lagi ada project VSPN. Project ini saya akan membahas tentang quality of life atau kualitas kehidupan. Oke, sebelumnya Susu pernah dengar WHO nggak sih Su? Atau tahu tentang WHO? Organisasi Kesehatan Dunia gitu Su. Menurut data WHO Su, setiap tahunnya ada 7 juta kematian. Penyebabnya itu ada dua Su, faktor internal dan faktor eksternal. Saya jelasin tentang faktor eksternal dulu ya Su ya. Yang pertama itu seperti eksternal itu seperti sampah berserak di mana-mana, polusi, air. Oke, Susu pasti pernah lihat lah ya di Batam ini contohnya kasusnya sampah berserak di samping jalan, orang-orang asal buang sampah. Nah, itu salah satu faktor eksternalnya Su. Terus yang kedua itu faktor internal. Faktor internal itu dari kita sendiri, apa yang kita makan gitu. Eh, Kalau saya nanya Susu sukanya sehari-hari makan healthy food atau junk food Su? Healthy food Su ya. Oh, kalau saya junk food Su. Tapi junk food ini tak sehat lah Su ya. Karena dia berminyak. Minyak pun entah udah berapa kali pakai gitu Su. Tapi Susu tahu nggak Su? Healthy food ini nggak sepenuhnya healthy Su. Karena apa? Udah banyak berita Su. Healthy food ini kebanyakan sekarang pakai pestisida, pakai pupuk, obat-obatan supaya cepat tumbuh dan dijual ke pabrik. Nah, terus saya mau cerita dikit lah Su, efek-efek stres. Kan stres sekarang udah umum Su, tapi kalau saya lihat Susu nggak stres Su ya, bahaya soalnya Su. Oke, jadi saya mau kasih tahu Su ya. Eh, ada 6 efek bahaya yang disebabkan oleh stres Su. Yang pertama tuh kanker dan gangguan imun, kedua penyakit jantung, ketiga masalah berat badan, keempat depresi dan kecemasan, kelima rambut rontok. Nah, tapi yang paling bahaya ini Su, sindrom metabolik. Apa itu Su? Contohnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kadar gula tinggi. Ini bahaya Su. Nah, jadi ini bisa terpicu cuma gara-gara stres ya Su ya. Nah ini Su, yang saya bilang, menurut data WHO Su, 80% orang sebelum meninggal itu terserang penyakit kritis dulu. Susu percayalah ya Su, atau Susu pernah lihat atau ketemu orang sebelum meninggal tuh sakit dulu, biaya pengobatan, masuk rumah sakit gitu baru meninggal. Nah ini Su, menurut data Su, ada 4 penyakit paling bahaya di Indonesia Su. Yang pertama stroke, kedua sakit jantung, keempat gagal ginjal, dan ketiga gagal ginjal, dan keempat kanker. Nah, yang paling umum Susu lihat lah ya, atau yang Susu sering lihat apa Su? Stroke Su. Ya, kenapa Su? Ada kenalan ya Su ya? Atau apa yang pernah kena stroke ya Su ya? Nah, jadi Su, setelah saya cari tahu Su dan saya kelola, biaya pengobatan stroke di Indonesia bisa mencapai kurang lebih 1 M Su. Oke, besar Su ya biayanya Su sekarang. Nah, tapi Susu tahu nggak? Gunung es ini Su. Gunung es tau lah Su ya, di lautan. Yang terlihat di atasnya kalau lewat kan nampak atasnya Su, yang bawahnya nggak nampak. Nah, yang atas nih apa? Yang atas nih ini Su. Yang atas nih biaya pengobatan yang terlihat. Contohnya kena stroke. Yang orang lihat kan biaya pengobatan Su, 1 M. Wah, besar ya. Nah, tapi yang di bawah ini Su, yang orang nggak lihat, apa aja biayanya Su? Yang tidak terlihat ini yang pertama tuh ada akomodasi, transportasi, dan perawatan di luar negeri. Contohnya ada si bapak akan stroke dan dia mau berobat ke luar negeri. Nah, terus dia ada istri, otomatis dia juga butuh ditemenin. Nah, itu juga butuh biaya Su. Terus bilanglah si bapak ini punya bisnis. Nah, gara-gara dia stroke, bisnisnya pasti bisa menurun Su, atau bahkan hancur. Nah, dari menurunnya bisnis, pendapatan dia otomatis menurun. Terus kalaupun hancur bisnisnya, kepercayaan pelanggan akan hilang atau hilang pelanggan Su. Nah, terus apa? Masa depan karirnya hancur juga. Belum lagi nanti kalau si bapaknya punya cicilan rumah, cicilan mobil, atau cicilan segala macam. Nah, makin stres lah Su mikirinnya Su. Nah, terus yang terakhir tuh biaya hidup sehari-hari. Nah, dia kalau masih hidup Su, walaupun sakit, dia juga butuh biaya makan, minum. Nah, istrinya juga bisa
termasuk biaya hidup sehari-hari dia. Kalau dia ada anak, biaya juga makin besar. Nah, makanya orang bilang penyakit itu seperti gunung es, yang terlihat cuma atas, yang terlihat ini ya orang nggak tahu. Nah, tapi total kerugian ini yang nggak terlihat ini bisa mencapai 5 kali biaya pengobatan. Nah, saya kasih gambaran ya. Ada satu pasang suami istri lah punya usaha, punya pendapatan. Pendapatannya untuk apa? Untuk menabung sama biaya hidup dia. Nah, terus menabung untuk apa? Yang pertama, edukasi anaknya di masa depan. Kedua, menabung lah untuk tahu tiba-tiba pakai buat pegangan. Dan ketiga, dana pensiun. Nah, jadi kalau udah tua pasti ada pegangan. Nah, jadi bisa kita simpulkan ini ini pasti udah tujuan keuangan semua orang ya. Nah, oke, terus yang saya bilang contoh saya kasih gambaran lagi ya. Si bapak A ini 35 tahun tidak ngerokok. Dia menabung uang di bank 10 juta per bulan. Terus tiba-tiba dia terkena salah satu penyakit kritis di Indonesia. Contohnya tadi Susu bilang stroke. Nah, terus biaya pengobatan di rumah sakit tuh mencapai 2M. Nah, kira-kira bank mau nggak bayarin 2M ini Enggak karena apa? Bank taunya kita menabung. Nah, terus apa yang dibuat dia kalau butuh biaya 2M? Jual aset, jual rumah misalnya. Nah, jual rumah nggak gampang makan waktu. Sedangkan si bapak udah krisis butuh uang secepatnya. Kalau gue jual, anak istri keluarga mau tinggal di mana Nah, yang kedua, jual mobil. Yang kayak bilang saya bilang jual mobil sama rumah nggak gampang, pasti butuh waktu. Kalau orang mau beli mobil pasti dia mau nengok dulu kondisi mobil segala macam. Nah, terus pinjaman, mau pinjam ke siapa udah kritis tiba-tiba minjam uang, pasti orang mikir udah kritis nanti amin-amin meninggal, siapa yang mau bayar? Terus sumbangan, minta sumbangan ini butuh waktu dan nggak langsung kekumpul semuanya. Contohnya butuh 2M, sedangkan sumbangan buka seminggu, udah sakit-sakitnya masih nunggu seminggu. Nah, terus nggak kekumpul lagi sampai 2M Jadi bisa kita bilang simpan uang di bank bukan solusi terbaik ya. Terus contohnya si bapak yang tadi, dia beli asuransi kesehatan, dia bayar 4 juta per bulan dan terkena stroke sama butuh biaya pengobatan 2M. Kira-kira asuransi kesehatan mau bayar nggak enggak pasti karena ada 2 jenis, saya jelasin ya. Yang pertama itu ada asuransi inner limit atau yang merah ini apa? Jadi gini, contohnya ini ada orang kena luka bakar, dia biaya pengobatan dia 1,9M, dia ajukan klaimnya 1,9M, sedangkan biaya yang disetujui dan dibayar itu cuma 158 juta. Nah, otomatis 1,7M ini dia harus bayar sendiri atau nombor Nah, menurut asuransi gini bagus gak sih udah kita bayar, terus tiba-tiba pas klaim gini cuma berapa persen aja. Kalau saya bilang sih mending tukar aja sih Oke, terus yang kedua ada asuransi sesuai tagihan, yang biru ini ya. Apa ini ini ada satu cewek kena kanker payudara dan dia berobat, biaya pengobatannya mencapai 4,4M. Terus dia ajukan nah, terus tahu nggak biaya yang dibayar sama asuransi berapa? 4,4M. Nah, jadi lebih bagus ini ya. Oke, tapi asuransi kesehatan bisa bilang dia kritis tapi gak meninggal dia masih hidup berjangka panjang. Kira-kira asuransi kesehatan mau bayarin gak sih bayarin apa? Contohnya dia udah gak bisa kerja, dia gak ada pendapatan dan tabungannya udah habis kepakai. Terus biaya hidup dia sehari-hari gimana? Dia pasti butuh uang Nah, asuransi kesehatan gak akan bayarin Nah, terus di sinilah proyek kami program yang namanya Financial Stability Program atau FSP. Ini apa Ini contohnya si bapak A yang tadi, dia beli program ini dan dia bayar 4 juta per bulan. Terus tiba-tiba dia kena stroke sama butuh dana 2M. Ketika dia kena krisis ini kami bakal kasih dia satu kartu, kami namainnya kartu sakti.
Karena sakti banget su, dengan kartu ini su, dia bisa rawat inap, udah sesuai tagihan su, ajuin 4M, diklaim, dibayarin 4M. Terus kamar VIP, udah 1 bedroom sendiri lagi su, seumur hidup di semua negara Asia dan termasuk negara Australia. Nggak cuma itu su, terus bisa dibilang dia kritis, selesai pengobatan dia nggak meninggal, masih hidup. Nah terus dia bakal dapat uang santunan kritis sebesar 1M. Ini langsung masuk ke rekening su, nggak perlu bayar lagi ke perusahaan atau bayar balik. Ini untuk biaya sehari-hari lah su, terserah dia lah mau beli HP baru satu kayak atau apa. Terus kalau dia udah kena kritis su, masih hidup, dia nggak perlu bayar lagi su tagihannya setiap bulan sampai usia 65 tahun. Ini sudah dijamin su ya. Dan nggak cuma itu su, di sini dia juga dapat keuntungan yang namanya ahli waris sampai 2M. Ini apa? Ini ketika si bapak ini meninggal, istri atau anaknya dapat warisan sebesar 2M. Nggak cuma itu su, ada juga ini, ada benefit investment return dan juga special benefit su, yaitu rawat inap di tahun ketiga. Nah, jadi menurut Susu, dari ketiga yang saya jelasin ini su, yang pertama menabung uang di bank, yang kedua beli asuransi kesehatan, atau yang terakhir nih program financial stability program su, mana yang lebih bagus menurut Susu? Pastinya FSP dong su.